Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat semuanya. Baiklah ya teman-teman, lama saya tidak membuat konten. Saya sekarang mungkin agak berbeda ya. Bahkan saya berada di kapal Rucitra 8. Saya mau ke Surabaya ngantar Jasmine anak saya. Karena waktunya 20 jam, sepertinya kok saya pengen bikin konten ya. Mengingat waktu di Mataram saya mungkin agak susah, kayaknya saya harus buat. Semoga berkenan. Ini episode 2 mengenai kenapa Lombok. Saksikan terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Rumah Masakan Ade Muhammad. Mungkin masih ada komen-komen yang menanyakan saya masih main musik apa enggak, saya main gitar apa enggak. Saya mungkin bisa menegaskan, kalau kemarin mungkin saya kurang tegas untuk menyatakan saya sudah tidak bermain. Saya sudah selesai, artinya saya konsentrasi dengan perjalanan saya. Saya menikmati apabila ada karya ataupun yang sifatnya masih diposting ya, ataupun masih ramai, saya kadang-kadang kan juga terlihat masih ada ya, dari tahun 2016. Ya, saya berlepas diri dan saya tidak punya hak untuk menyetopnya. Cuman jawaban saya adalah ini resmi dari saya sudah tidak bermain lagi dan saya konsentrasi di perkulineran begitu. Ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman, dan mungkin ada beberapa yang mensupport saya. Terima kasih sekali. Ya. Ya, sebelumnya dengan Om siapa? Dengan Bayu. Dengan Om Bayu. Om, ini pertama tahu gultik dari mana? Pertama saya dulu pernah sering ke Blok M, nyoba gultik. Terus juga Bang Andri kan mantan gitaris, jadi tahu di sosmed juga ada. Oh, berarti pernah lama di atau dulu? Ya, dulu saya sekolah di daerah Jaksel. Oh, jadi tahulah Bang Andri. iya. Terus menu favorit di lapak gultik selain gultik? Kalau yang berarti yang di Soal Parang betul. Biasanya saya makan gultik terus. Hanya gultik aja ya. Gultik sama sate parunya ya. Oh. Kenal gultik ini dari mana? Sebelumnya suami saya ada teman-temannya, karena kami dari luar kota baru pindah ke sini. Terus kata teman suami saya ada salah satu gitaris Power Slave, dia buka usaha gitu. Jadi kita tertarik untuk coba di mana sih gitu. Kami coba, dikasih tahu sama teman-temannya di daerah Bundaran sebelum Lembige ya, Lembige. Jadi kita coba ke situ. Sebelumnya memang browsing, siapa ini yang mana? Oh iya, ini gitaris. Ini suka apa? Jelas itunya ya, gulainya ya, udah jelas. Sama gorengannya, karena benar-benar masih anget dan enak, crispy. Sudah tahu gultik sebelumnya nggak? Sudah, tapi di Jakarta. Di Jakarta ya? Di Lombok itu sudah pernah belum? Maksudnya sebelum? Oh belum. Baru. Jadi ini pertama ya? Pertama. Tahunya ini pertama. Oke. Nah, untuk menu yang di sini di Selaparang ini, itu selain gultik sudah pernah nyoba apa? Segondoknya udah. Sudah. Terus ayam goreng Sudah ya. udah. Itu aja sih kayaknya. Sama tempe. Kalau favorit apa? Favorit gultik. Gultik.
Ini kan yang setahu saya kan cuman di Car Free Day ya, hari Minggu sama malam ya. Tapi sekarang malam juga karena ada liburnya tuh di depan Selaparang. Mungkin kalau ada warungnya entah siang atau apa mungkin bisa dikasih tahu gitu, karena yang saya tahu cuma di CFD sama di malam-malam kalau di depan Selaparang. Depan Selaparang. Gitu, iya. Oke, Oke, itu aja. Terima kasih terus. Om Bayu. Terima untuk kasih, Bang terima Ade. kasih. Mungkin tetap konsisten aja kali ya, tetap konsisten. Oke. Menunya juga ditambah variasi minumannya kali, mungkin ada Ah, ya. minuman yang culture gitu. Oh, makasih. Ya, itu aja sih. Oke, Om. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih. Telur mungkin ya, entah rebus, entah telur asin. Oh, ditambahin? Iya. Telur bulat ya. Iya, telur bulat. Oh, tambahan untuk Apa menu. ya namanya yang coklat-coklat itu, telur yang direbus Oh, tapi yang warna ini coklat itu. bacem. Oh, bacem. Ya, iya, seperti iya. itu. Oh, itu lucu ya. Tambah itu enak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya saat ini berdagang nasi gulai. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi dengan gultik. Nah, apa itu gultik mungkin bisa lah cari di internet ya. Cuman saya ingin menegaskan atau menggarisbawahi, saya memilih gultik karena ada histori di sini. Sedikit cerita, awal saya di Jakarta itu di tahun-tahun 93 itu mengenai perkulineran di Jakarta itu yang saya yang saya perhatikan itu ada satu keunikan, ada penjual gultik atau gulai sapi ya. Gulai sapi itu bukanya itu dari sore sampai malam, sampai subuh lah, sampai pagi. Itu saya berkesan sekali karena mungkin momen makan saya suka makan malam ya. Jadi ketemunya itu dengan gulai enak, seger. Akhirnya saya hampir tiap hari. Waktu itu saya dikenalkan oleh teman-teman saya, musisi-musisi juga. Ini enak nih. Nah, mereka menyebutnya gultik. Apa itu gultik? Ternyata gulai tikungan. Jadi awalnya, uniknya itu adalah nama gultik itu bukan dibuat oleh penjual, tapi customer. Ini menarik. Saya dari dulu kepikiran, bisa ya? Nah, berjalannya waktu, singkatnya boleh juga gultik itu hampir jadi wisata kuliner di Jakarta. Bahkan sekarang memang di Indonesia hampir banyak ya yang tertarik untuk membuat nama gultik itu ya, yang berarti gulai sapi itu mulai ke daerah-daerah, termasuk saya. Nah, sejarah itulah yang membuat saya ingat bahwa dulu langganan saya namanya Pak Kumis. Pak Kumis ini langganan saya, mungkin barangkali ada yang kenal ya, atau mungkin Pak Kumis sendiri nonton ini. Salam, dan saya menggunakan nama gultik untuk melanjutkan menginformasikan bahwa ada gulai yang enak nih, gulai murah dan enak, gulai sapi. Itulah saya lakukan. Saya berdagang di Mataram dengan formasi adalah PKL ya, kaki lima. Kenapa kaki lima? Sebetulnya unik aja. Pertama, supaya seperti
seperti misi Gultik itu sendiri ya, dia itu kaki 5, tapi kuantiti penjualannya sangat besar, sangat banyak, karena benar-benar sampai sekarang mungkin ratusan porsi ya untuk penjualannya, dan nggak harus ke resto gitu, dan yang makan itu yang ya artinya bukan kalangan bawah gitu, justru kalangan bawah sampai atas. Itu yang unik dari Gultik dan kenapa saya memilih Gultik begitu. Oke, masih di channel Mas Ali Muhammad. Ya, jadi gitu teman-teman. Kenapa di Lombok? Yang sudah saya jelaskan, ya saya memang cinta tempat seperti Lombok ya. Maksudnya, yang pertama ibadah nyaman karena di sini banyak masjid. Terus kemudian saya suka tempat-tempat wisata yang sifatnya laut ataupun gunung. Mau ke laut dekat, ke gunung dekat. Itulah alasan utama. Cuman yang seperti saya jelaskan kemarin di episode lalu, saya tidak harus menetap. Artinya nggak harus di sini terus ya. Allah Allah. Saya mengalir saja. Intinya bumi Allah luas, dan saya selalu ketika mau pindah, tentunya saya minta petunjuk Allah supaya saya di tempat yang tepat gitu. Itu sih, jadi ya buat saya Lombok menarik, kemudian apalagi anak saya tiga sekolah di Lombok ya, jadi minimal ya untuk sampai selesai lah SMA-nya di Lombok gitu. Terus untuk mengenai hal yang apa ya, sifatnya mengalir untuk saya kemana lagi nih. Nah, saya punya wacana, insya Allah sih terrealisasi. Saya bisa membuat Gultik ini ke berbagai daerah. Makanya saya nganggapnya ini tour. Jadi mungkin awalnya hanya mencoba untuk mungkin datang 1 minggu gitu ya di kota A, kota B, kemana aja. Nanti tentunya yang menentukan adalah atas saran teman-teman juga, dan mungkin juga ada yang sifatnya kerjasama ya. Semoga untuk bertujuan kita tetap bisa silaturahim, untuk tetap bertemu, bisa temu kangen, bisa berbincang-bincang, ketemu off air lah gitu. Jadi mungkin saya akan ke kota Palu untuk seminggu. Kalau dilanjutkan oleh orang-orang yang berkenan, artinya yang mau berbisnis, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya kita untuk temu kangen ya, untuk kita ngobrol-ngobrol gitu, mengenai bagaimananya, ikutin terus. Jadi jangan lupa juga ikutin Instagram saya, Andri Muhammad, untuk informasi lanjutan ya, yang bisa mungkin kita komunikasi di situ. Dan tentunya semoga nanti saya bisa live streaming ya, untuk setiap saya ke kota manapun. Begitu kira-kira teman-teman. Sementara informasi mengenai
kenapa Lombok seperti itu untuk melengkapi, semoga bisa mempertajam penasarannya, maksudnya sudah terjawab kenapa sih gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Untuk saya lebih kuat gitu, apalagi ada yang mungkin juga mengikuti untuk pensiun juga ya, mungkin teman-teman yang sudah mantan. Saya hanya bisa memberikan satu informasi atau masukan bahwa jangan khawatir atas rezeki ya, tidak mungkin kita disia-siakan dan tidak mungkin kita diterlantarkan. Gak usah keras-keras juga untuk berpikir bagaimana, tapi intinya takut aja sama Allah. Mungkin itu ya, yang bisa saya tambahkan. Semoga kuat, semoga teman-teman semuanya yang masih menikmati karya-karya saya juga terwakili untuk untuk diambil baiknya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Saya mohon pamit dari kapal Rucitra 8. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.